Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini, kelompok kami akan menjelaskan gambaran konkret pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik yang bisa sekolah terapkan berdasarkan penerapan yang dilakukan oleh SMP Negeri 12 Palembang, seperti penerapan pembelajaran berdiferensiasi, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan juga melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran. Baiklah, selanjutnya kami akan memberikan beberapa contoh mengenai pendidikan yang berpihak pada peserta didik yang kami temui di sekolah tempat kami PPL, yaitu SMP Negeri 12 Palembang. Jadi, contoh pertama yang kami temui di sekolah tersebut adalah adanya pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh guru pada kelas 7 mata pelajaran bahasa Inggris. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, guru melakukan tes diagnostik terlebih dahulu dengan menanyakan makanan favorit mereka masing-masing, karena materi pada saat itu adalah tentang procedure text dan dengan topiknya yaitu My Culinary and Me. Jadi setelah itu peserta didik diminta untuk menuliskan makanan favorit mereka masing-masing pada selembar kertas yang kemudian dikumpulkan kepada guru, dan berdasarkan itu guru dapat membentuk kelompok belajar untuk mereka berdasarkan jenis makanan favorit mereka, seperti makanan manis, makanan pedas, asin, atau dan yang lainnya, atau dapat dikatakan mereka dikelompokkan berdasarkan minat mereka. Jadi hal ini merupakan bentuk dari pembelajaran berdiferensiasi konten. Selain pada diferensiasi konten, diferensiasi produk juga diterapkan di materi yang sama. Pada diferensiasi produk ini, peserta didik diberikan tugas untuk membuat procedure text tentang makanan favorit mereka secara individu, dan mereka diberi kebebasan mengenai cara menyampaikan procedure text yang telah mereka buat di rumah, ya. Jadi mereka bisa membuat semacam poster, mereka bisa membuat semacam video atau audio atau dalam bentuk lainnya yang sesuai dengan kreativitas mereka masing-masing. Dan tugas ini diberikan waktu pengumpulan sekitar 1 sampai 2 minggu, dan produk yang dihasilkan pada akhirnya dikumpulkan ke WhatsApp grup kelas yang telah disediakan. Pada SMP Negeri 12 Palembang, terdapat beberapa ekstrakurikuler seperti pramuka, paskibra, pencaksilat, karate, futsal, tari, PMR, dan hadro. Peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih dan mengikuti 2 ekstrakurikuler yang ada sebagai bentuk keberpihakan dan memerdekakan mereka dalam mengekspresikan diri dan mengembangkan potensinya. Selain itu, hal ini juga merupakan salah satu penerapan profil pelajar Pancasila dimensi mandiri, yaitu sekolah memberi ruang kepada peserta didik untuk mengasah kemandiriannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinci Hantri. Saya akan menjelaskan tentang kontekstualisasi pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik pada abad ke-21. SMP Negeri 12 Palembang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka, yakni melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disebut dengan P5. Proyek lintas disiplin ilmu yang kontekstual dan berbasis pada kebutuhan masyarakat atau permasalahan di lingkungan satuan pendidikan. Pada pendidikan kesetaraan berupa proyek pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Proyek ini adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara menelaah suatu tema yang menantang. Proyek didesain agar peserta didik dapat melakukan investigasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Peserta didik bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan untuk menghasilkan produk atau aksi pada akhir kegiatannya. Contoh yang sudah dilaksanakan di SMP Negeri 12 Palembang yaitu peserta
peserta didik diberikan tema Suara Demokrasi. Peserta didik diberikan kesempatan berdiskusi dalam kelompok kecil terlebih dahulu tentang contoh permasalahan yang ada di sekolah dan cara mengatasinya, yang selanjutnya akan dipresentasikan di depan kelas. Pada akhir kegiatan, peserta didik akan mengadakan pemilihan ketua kelompok di setiap kelasnya sebagai bentuk suara demokrasi yang akan mereka capai sebagai tujuan pembelajaran dari P5, yakni demokrasi. Terima kasih. Karena fasilitas penunjang teknologi untuk pembelajaran di SMP Negeri 12 Palembang kurang memadai, jadi guru masih tetap bisa menerapkan dan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Guru haruslah kreatif, jadi mungkin pada akhir pembelajaran guru bisa meminta siswa untuk mengumpulkan tugasnya melalui WhatsApp, atau juga guru bisa meminta siswanya untuk membuat video lalu dikirimkan linknya kepada guru. Terima kasih. Baik, ketika ada tantangan, tentu saja ada solusi yang ditawarkan. Berikut ini adalah 4 solusi yang telah kami diskusikan, yaitu pertama, merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan penilaian secara manual dengan digital dengan mengintegrasikan berbagai alat dan sumber belajar yang relevan untuk mendorong peserta didik agar memiliki keterampilan berpikir lebih tinggi dan lebih kreatif. Yang kedua, memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas peserta didik sesuai karakter kecakapan yang diperlukan, yaitu 4C, yaitu critical thinking, creative, communication, and collaboration, yang dapat dilaksanakan dengan melibatkan peserta didik dalam menggali interkoneksi antara pengetahuan yang diperolehnya dengan isu dunia nyata, termasuk dalam penggunaan teknologi. Dan yang ketiga, guru menjadi role model cara belajar dan bekerja antara lain dengan menunjukkan kemahiran dalam sistem teknologi dan mentransfer pengetahuan ke teknologi dan situasi yang baru, dan berkolaborasi dengan peserta didik, teman sejawat, dan komunitas lain dalam menggunakan berbagai alat dan sumber pembelajaran yang relevan. Dan yang terakhir, yang keempat, berpartisipasi dalam mengembangkan kepemimpinan profesional antara lain dengan berpartisipasi dalam masyarakat lokal dan global untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, kesimpulan pada presentasi ataupun video kali ini yaitu pendidikan yang memerdekakan peserta didik adalah pendidikan yang memberikan kebebasan berpendapat bagi peserta didik dan guru. Tidak boleh menghakimi apabila terdapat kesalahan yang diungkapkan oleh peserta didik. Guru dibutuhkan sebagai penuntun jalannya pembelajaran sehingga apabila terdapat kesalahan, maka dilakukan refleksi dan perbaikan, serta evaluasi guru agar tidak terjadi miskonsepsi sehingga dengan begitu peserta didik akan lebih menyerap ilmu yang telah diberikan oleh guru. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.